trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence. Saat aku jauh darimu Tuhan, aku kadangkala kehilangan percaya, kehilangan keyakinan atas semua rencana Tuhan. Tapi semakin aku dekat Tuhan, aku semakin yakin bahwa Engkau punya rencana yang indah bagiku. Tidak ada rencana yang buruk yang Tuhan berikan untuk aku. Terima kasih buat semua rencana-Mu bagi hidupku. Bagaikan emas yang murni, janji-Mu ya Tuhan. Takkan ku takut menghadapi semua badai hidup. Telah kulihat perbuatan-Mu ajaib, rencana-Mu indah dalam kehidupanku. Bagaikan emas yang murni, janji-Mu ya Tuhan. Takkan ku takut menghadapi semua badai hidup. Telah kulihat perbuatan-Mu ajaib, rencana-Mu indah dalam kehidupanku. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menakar air mataku yang haus akan kasih-Mu di kibat-Mu. Bagaikan pedang yang tajam, firman-Mu ya Tuhan.
ikat di pinggangku, aku lihat perbuatanmu ajaib, rencanamu indah dalam kehidupanku. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapanmu. Engkau menakar air mataku yang haus akan kasih-Mu. Biar langit goncang dan bumi berlalu, namun setiamu selamanya. Yang haus akan kasih-Mu, yang haus akan kasih-Mu Tuhan, di khidmat-Mu. Hai Shalom dan selamat pagi pada jemaat-jemaat Tuhan yang di luar sana. Puji Tuhan karena kita dapat bersama pada pagi ini sekali lagi untuk melayani Tuhan. Ya, nah saudara, hari ini kita berbicara tentang berkat. Ya, nah kita tahu bahwa berkat itu adalah sesuatu yang sangat dinantikan oleh seseorang ataupun keluarga, ataupun sesuatu yang kita impikan, ya, sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita inginkan. Dan saya percaya bila bercerita, berdiskusi ataupun berbincang tentang berkat, itu sesuatu yang memang kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya bahwa setiap pribadi kita menginginkan berkat itu terjadi. Dan saya percaya bahwa ada yang sudah berdoa 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, ataupun mungkin sudah setahun yang lalu, 2 tahun, 5 tahun yang lalu, untuk mengecap berkat yang dia inginkan. Nah, hari ini yang saya mau kongsi, ya, ada firman Tuhan yang ingin kita kongsi bersama adalah, apakah berkat yang saudara inginkan itu boleh terjawab atau tidak? Ya,
Apakah yang saudara inginkan itu akan diberikan oleh Tuhan atau tidak? Dan saya percaya bahwa lewat firman Tuhan ini adalah jawabannya, ya. Lewat daripada firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah jawaban daripada Allah. Ya, mari kita lihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 hingga yang ke-5. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 6 ayat yang pertama hingga yang ke-15. Bukan ayat yang ke-5 tapi ayat yang ke-15 ya. Sekali lagi Injil Yohanes pasal yang ke-6 ya, ayat yang pertama hingga yang ke-15. Jika sudah dapat, mari kita lihat bersama-sama. Di dalam firman Tuhan ini berkata bahwa tajuk dasar di atas yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang yang berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada siapa? Kepada Filipus. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Siapa dia? Filipus. Mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tolong garis bawahi ayat ini. Dalam ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, bahwa ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dilakukannya itu adalah pribadi Yesus. Yang akan dilakukan Yesus dan bukan dilakukan oleh Filipus. Bukan pikiran Filipus, tetapi pikirannya Allah. Bukan kehendak Filipus, tetapi kehendaknya Allah. Sini kita akan lihat bersama-sama. Nah, di dalam ayat yang seterusnya dikatakan bahwa jawab Filipus kepadanya, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Maksudnya di dalam tangan mereka itu saudara hanya terdapat 200 dinar, ya, hanya mereka punya uang 200 dinar, dan bayangkan itu 5.000 orang, hanya laki-laki saudara yang diperkirakan. Menurut firman Tuhan ini 5.000 orang yang banyak mengikuti itu laki-laki. Itu tidak termasuk ibu-ibu, anak-anak kecil dan sebagainya. Ya, nah kita akan lanjut bahwa dia katakan bahwa 200 dinar itu tidak cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan." 5 roti dan 2 ikan saudara ya. Perhatikan baik-baik. 5 roti dan 2 ikan. Tadi ada uang berapa? 200 dinar. Ya, 200 dinar di tangan Filipus. Nah, lalu dikatakan bahwa si Andreas ini dia katakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus kepadanya, terus kata habis, tidak ada lagi persoalan-persoalan yang lebih daripada itu, tidak ada lagi yang harus diperbahaskan, tidak ada lagi, bagaimana yang mau kasih makan mereka, apa yang perlu ya, 200 itu, bagaimana kalau kita buat collection, apakah kita perlu minta duit semua orang baru kita pergi membeli, apakah ini dan itu. Tidak ada lagi yang diperbincangkan di sana, hanya dengan kata putus kata Yesus, dia katakan, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Saudara, saya tertarik dengan ayat ini, adapun di tempat itu banyak rumput. Seolah-olah Yesus sedang melakukan sesuatu janji di dalam Mazmur 23. Tuhan menuntun aku di padang yang berumput hijau. Amin. Adapun tempat itu berumput, banyak rumput. Jadi Mazmur 23 itu menceritakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tema kita hari ini adalah berkat di luar pikiran. Sekali lagi, berkat di luar pikiran.
Saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus di sini baru dia katakan begini. Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Yesus bertanya kepada mereka, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Dan ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, saudara, saya mau kongsi firman Tuhan kita yang ingin dikongsikan pada kita pada hari ini adalah bahwa berkat di luar pikiranmu, berkat di luar kemampuanmu, berkat di luar yang engkau tidak tahu, yang engkau tidak mengerti, yang engkau tidak paham, itu yang Tuhan sediakan. Sekali lagi di dalam ayat yang ke-6 dia katakan begini, bahwa ayat yang ke-6 dia katakan, di mana dikatakan oleh ayat yang ke-6 dikatakan oleh Yesus, ya, dikatakan oleh Yesus bahwa hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Siapa yang melakukan ini? Itu adalah Yesus. Dan Yesus tahu apa yang harus dia akan buat. Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Dan Filipus tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu pikir panjang, dan dia hanya duduk dan melakukan apa yang akan diperintahkan oleh Tuhan seterusnya. Dan kalau kita lihat bahwa menurut manusia, menurut pikiran kita, 200 dinar itu memang betul tidak cukup. Betul? Itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Lebih lagi, saudara, lebih baik 200 dinar. Kenapa saya katakan 200 dinar? Itu mampu memberi makan. Karena menurut perkiraan Filipus, 200 dinar itu sudah boleh beri mereka makan sebenarnya. Ya, sudah boleh beri mereka makan. Kenapa saya katakan boleh beri mereka makan? Ayat yang ke-7 dikatakan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar itu tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun ya masing-masing mendapat sepotong kecil. Jadi menurut perkiraan Filipus itu, dia boleh menjangkakan mereka ini boleh makan, tapi tidak cukup untuk tambah tenaga mereka. Karena bayangkan 5.000 laki-laki, itu laki-laki dan belum masuk wanita, belum masuk ibu-ibu, belum masuk anak-anak kecil yang ikut mereka. Saudara boleh paham di sini. Menurut perkiraan Filipus calculator, bahwa dia sudah mengira bahwa ini sebenarnya cukup juga, tapi tidak cukup untuk memberi mereka makan kenyang. Untuk mereka kenyang itu tidak cukup. Tetapi saya kata Yesus 200 itu lebih baik saya rasa. Tapi Yesus mengambil keputusan 5 roti dan 2 ikan. Sekali lagi, Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan. Saya mau tanya saudara-saudara yang sedang melihat firman Tuhan ini, apakah itu masuk di akal logik manusia? Tidak. 5.000, 5 roti, 2 ikan. Mustahil. Mungkin kita boleh dapat begini sih, saudara. Mungkin habuk-habuk roti boleh lah. Ya, saudara. Tetapi di sini kita boleh melihat bahwa Allah mampu mengubah sesuatu di luar pikiran, di luar kotak pikiranmu, yang kau boleh katakan, oh saya boleh, ini tidak boleh, oh saya tidak mampu, oh ini tidak cukup, oh ini mustahil. Tetapi Yesus, apa yang dia buat adalah diambil roti, 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengangkat tangan dan bersyukur dan berikan kepada mereka yang makan. Lalu apa yang terjadi? Mereka kenyang, saudara.
Mereka kenyang dan mereka makan dan mereka menikmati 12 bakul lebih. Itu penuh, 12 bakul penuh, kata firman Tuhan. Ya. Ayat 13, mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. 12 bakul, 12 itu penuh, saudara. Apakah itu mustahil? Apakah itu mustahil bagimu? Ya, bagimu mustahil. Bagi Yesus tiada yang mustahil. Apakah engkau beriman pada hari ini bahwa Yesus mampu memberkati engkau? Ya. Nah, saya mau kongsikan di sini adalah Filipus dicobai. Berapa yang ada padamu? Berapa yang ada padamu? Itu Filipus itu sebagai gambaran pribadi saya dan pribadi saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi. Ini satu gambaran apa yang ada padamu hari ini. Apakah kita mengetahui bahwa bila berkat Yesus itu datang kepadamu? Dan saya rasa bahwa kita keseluruhan yang mendengar firman Tuhan ini, dan saya rasa bahwa kita semua akan membuat keputusan begini. Saya rasa kita semua tidak mengetahuinya. Jujur kita katakan bahwa kita tidak dapat menjangka masa Tuhan bekerja. Setuju? Kita tidak dapat jangka bila masa waktu Tuhan bekerja, waktu Tuhan memberkati saudara. Saya percaya kita semua tidak mengetahuinya. Setuju? Ya. Nah, bila masa Tuhan akan datang dan bertanya kepadamu, ya, apa yang ada padamu? Ya, apa yang ada padamu? Berapa yang ada padamu? Bila masa Tuhan saja akan datang kepadamu dan bertanya, apa yang ada padamu? Berapa yang ada padamu? Berikan kepadaku, aku mau pakai. Aku mau pakai. Saudara bayangkan, saudara, kalau tiba-tiba Yesus bertanya kepadamu, berapa uang yang ada padamu? Gunakan untuk memberkati ibu bapakmu. Bayangkan saudara, uang itu ditanyakan kepada saudara. Jika engkau punya kelebihan, engkau punya ada sesuatu yang baik, Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Dan engkau berkata, Tuhan, aku punya kereta. Minta kereta Ferrari itu, berikan kepada gereja, berikan kepada pelayananmu. Apa engkau siap? Saudara, persoalan saya, apakah engkau siap? Apakah engkau siap sekarang? Bukan esok, bukan hari lusa, bukan minggu depan. Saudara, apakah saudara akan siap pada hari ini? Apakah saudara akan siap untuk melakukannya pada hari ini? Jika Tuhan datang kepadamu dan bertanya kepadamu seperti datang kepada Filipus, apa yang ada padamu? Berikan kepadaku. Saudara, 5.000 laki-laki saja, 200 dinar yang ada pada tangan Filipus, menurut perkiraan Filipus itu cukup. Mungkin mereka akan dapat sepotong, tapi itu tidak mungkin mengenyangkan mereka. Karena begitu kecil jumlahnya. Sesuatu yang menjadi persoalan, itu mustahil. Itu tidak mungkin. Tapi Yesus ambil 5 roti dan 2 ikan. Satu lagi persoalan saya di sini, saudara, mengapa Yesus, ya saudara, mengapa Yesus tidak mengubah, ini, perhatikan baik-baik. Mengapa Yesus tidak mengubah 200 dinar itu, saudara? Betul? Kenapa 5 roti dan 2 ikan? Kalau saya lebih pilih yaitu 200 dinar. Tuhan berkati duit ini biar berlipat-lipat kali ganda. Dan lebih banyak, dan kami boleh pergi beli makanan dan berikan kepada 5.000 orang. Mungkin lebih banyak lagi orang akan boleh makan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak melihat di jumlah uang itu. Mungkin, ini pikiran saya saudara, mungkin kalau Allah mengubah uang dinar itu, 200 dinar itu untuk bertambah, kemungkinan murid-murid Yesus boleh membuat perkiraan menurut perkiraan yang menurut jumlahnya. Mungkin mereka akan mengira menurut jumlahnya saja. Tidak lebih, tidak kurang, tepat. Boleh paham, boleh mengerti? Kalau uang itu dilipat gandakan oleh Allah, diperbanyakkan oleh Allah, mungkin murid-murid
Yesus itu akan mengira hanya cukup untuk mereka makan. Untuk mereka satu orang cukup kenyang, satu kali makan sudah. Melo nepeng satu, roti satu, mungkin ada kuah-kuah sedikit, ada daging-daging sedikit, cukup untuk satu orang makan. Biasanya kalau buat majelis kawin saudara, ya kita akan buat satu meja, ya kita akan order meja. Di meja itu akan ada 10 orang. Satu orang itu kena berapa puluh ringgit untuk makan. Dan jumlah itu hanya cukup untuk satu orang. Ya. Dan saya percaya ini yang akan dilakukan oleh murid-murid Yesus. Ya, ini pikiran saya saudara. Kenapa? Ianya tidak akan berkelimpahan. Ianya tidak akan berbalik kepada kelimpahan. Ianya tidak akan berbalik untuk memuliakan Tuhan. Tapi Allah mengambil 5 roti dan 2 ikan. Dan akhirnya berkelimpahan 12 bakul penuh dengan sisa roti. 12 bakul penuh dengan sisa yang mereka harus kumpul dengan itu mereka boleh bawa. Dan mungkin mereka akan berikan kepada orang yang lebih memerlukan lagi. Tapi kalau uang mungkin tidak. Mungkin uang itu ada sisanya, mungkin mereka akan simpan. Oh, terlalu banyak uang ini, kita boleh pakai untuk perjalanan-perjalanan yang lain. Betul? Ini pikiran manusia. Is logic only. Itu hanya berpikiran tentang logiknya, jumlahnya. Satu perkiraan yang tepat secara khusus. Tapi Tuhan tidak pernah berkira kepada siapapun. Yang setuju katakan amin. Kenapa saya katakan Tuhan tidak pernah berkira? Karena Tuhan memberikan kepadamu berkat di luar pikiranmu. Di waktu engkau merasa bahwa aku tidak mampu, bahwa engkau tidak boleh berkata, oh engkau sudah berkata, oh, saya putus asa, saya sudah kecewa, bahwa saya sudah tidak boleh seperti ini, oh saya tidak mampu, oh hidup kami sudah dalam kekurangan, hidup kami sudah tidak ada bapak kami, sudah tidak ada mama kami, sudah tidak ada kedua-dua orang tua kami, dan kami tidak mampu mendirikan rumah, kami tidak mampukan begini dan itu dan sebagainya, kami tidak punya uang dan tidak punya uang dan punya uang dan tidak punya uang. Di kepala kita ada uang dan uang dan uang dan uang. Satu pertanyaan saya, masa kini mana yang lebih penting? Sekarang saudara, mana lebih penting? Uang atau makanan? Uang atau makanan? Saya percaya jawaban kita, jujur kita katakan bahwa uang lebih penting. Setuju? Tiada uang, tiada makanan. Hari ini tiada uang, tiada makanan. Betul? Betul. Pernahkah kita berdoa begini, Tuhan, berikan saya uang berkelimpahan. Kalau ada, tolong ubah. Kalau saudara sedang berdoa sedemikian, Tuhan tidak akan ubah uang itu berkelimpahan. Karena engkau akan menjadi bertambah kedekut. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa murid-murid mereka akan membuat satu perkiraan detail, cukup kedekutnya. Cukup untuk mereka makan. Cukup untuk mereka menikmati makanan, kenyang sudah pulang. Kalau mau pulang. Cukup. Tapi Tuhan ubah. Tuhan tidak mau ubah uang itu menjadi berkelimpahan. Tapi Allah memberkati apa yang ada padamu itu untuk diberikan kelimpahan. Sesuai dengan Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10. Aku datang untuk memberi kelimpahan. Aku datang untuk memberi kelimpahan. Tuhan tidak pernah kedekut dengan saudara dan saya. Setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah kedekut untuk memberkati hidupmu. Bahwa apakah engkau tahu bahwa tanpa uang engkau masih mampu dihidupkan oleh Tuhan? Apakah engkau tahu bahwa tanpa uang engkau masih mampu dihidupkan oleh Tuhan? Matius pasal 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26 dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus sendiri berkata bahwa dia katakan seperti ini. Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Saya akan kongsikan kepada saudara. Matius 6 ayat yang ke-26. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa di dalam ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit, ya, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Yesus berkata, burung tidak mencari makanan, tidak mengumpul bekal dalam lumbung, tidak bekerja untuk
masa depannya. Dia makan cukup-cukup untuk dirinya. Dia mencari apa yang ada yang sudah tersedia, itu yang diberikan oleh Bapa-Mu di sorga. Persoalannya di sini adalah apa yang tersedia padamu, itu yang Tuhan Yesus mau berkati. Apa yang ada padamu, di sana Tuhan Yesus mau berkati. Apa yang ada pada saudara, di sana Tuhan Yesus mau pakai. Tapi bukan uang, saudara. Kalau saudara bermimpi bahwa uang, tolong berkati uang saya, tolong stop sampai di situ. Karena dalam Alkitab Allah tidak pernah memberi kelimpahan bangsa Israel berbentuk keuangan. Tidak. Tapi Tuhan Yesus berkati mereka dengan makan roti mana dari sorga, burung puyuh yang diberikan kepada mereka. Tuhan tidak pernah memberi mereka kelimpahan melalui keuangan mereka, tapi mereka mengambil jarahan-jarahan yang mereka rampas daripada tanah Mesir, dan itu sudah cukup untuk bagi mereka. Apakah Tuhan tidak mau memberkati hartamu? Tuhan mau. Tapi kadang-kadang Tuhan berpikir, kalau aku memberkati hartamu, maka engkau akan menjadi orang yang lebih kedekut, yang tidak mau memberi. Jadi Tuhan mau buat kelimpahan, bukan mau untung kau cukup. Tuhan bukan mau beri engkau sesuatu yang cukuplah hari ini, besok tidak perlu kau cari sendiri. Tidak. Tuhan mau beri hidupmu berkelimpahan. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberi kepadamu untuk berkelimpahan supaya engkau diberkati dan engkau akan terus menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Yesus sampai kesudahannya. Dalam ayat yang seterusnya, bahwa di dalam Matius tadi, ya Yohanes tadi, Yohanes pasal yang ke-6, ya Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang dikatakan di sana, di dalam ayat yang ke-9, ya dikatakan yang ke-10, Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah kira-kira 5.000 orang laki-laki, 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Yesus mau engkau tetap setia, percaya bahwa Dia boleh memberkati hidupmu. Tahukah engkau bahwa Tuhan mampu mengubah keadaanmu di luar pikiran saudara? Di mana engkau merasa tertekan, di mana engkau merasa tidak mampu meneruskan hidup, di mana engkau merasa bahwa saya sudah akan putus asa, bahwa saya akan kecewa, saya begitu, kalau boleh saya tidak mau meneruskan lagi perjuangan. Apakah engkau sedang mengalami situasi ini? Waktu 5.000 orang ini yang datang berbondong-bondong, saya katakan lebih daripada itu yang berbondong-bondong mengikuti Yesus pada waktu itu, saya katakan boleh puluhan ribu mereka mengikuti Yesus, ya, untuk mendengar firman Tuhan. Mereka setia, mereka percaya bahwa apa yang mereka sudah lihat, kesaksian, bukan saya kesaksian yang mereka lihat, tetapi di depan mata mereka bahwa mereka sudah melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, menyembuhkan bermacam-macam. Mereka mengikuti Yesus dengan setia, dengan tujuan supaya Yesus menjadi raja dalam hidup mereka. Nah, saudara, apakah engkau tahu bahwa Yesus mampu mengubah? Bukan setakat berkat makanan yang kita terima, tapi berkat rohanimu, berkat penyakitmu Tuhan boleh sembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Bukan setakat berkat makanan yang engkau harus diberikan, tapi mungkin berkat kesejahteraan dalam keluargamu. Engkau memiliki keluarga yang bahagia, anak yang pandai, anak yang bijak, seorang anak yang luar biasa, seorang suami yang baik, seorang suami yang penyayang, seorang istri yang cantik, seorang istri yang baik hati, seorang istri yang penyayang, suami istri yang sangat takut akan Tuhan. Di mana waktu engkau merasa tertekan, saya percaya Tuhan ada di sana untuk memberkati engkau. Tuhan Yesus mau engkau suruh duduk, dan Yesus bertanya, apa yang ada padamu, berikan kepadaku. Persoalan di sini saudara adalah, tahukah, ya, Tuhan mau adalah apa yang ada padamu, berikan kepadanya. Persoalannya, apakah itu? Jawaban sini adalah iman percayamu. Ini yang Tuhan minta. Budak ini, anak ini kecil ini, punya 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya dia berkata dengan murid-murid Yesus ini, katakan, saya ada 5 roti dan 2 ikan. Anak ini membuatkan satu iman yang luar biasa. Saya percaya Yesus boleh mengubah. Apa yang ada pada saya ini, saya mau berikan kepada Yesus. Karena saya tahu Yesus mampu mengubahnya. Amin. Saya percaya bahwa Yesus mampu merubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya angkat tangan, saya ada 5.000
saya ada 5 roti dan 2 ikan. Saya ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, pakailah ini menjadi alat kemuliaan-Mu. Pakailah ini menjadi hak milik Tuhan. Pakailah ini menjadi pekerjaannya Allah. Pakailah ini untuk menjadi sumber berkat bagi Allah. Saya dan saudara adalah yang diinginkan Tuhan. Yang duduk, yang beriman, percaya kepada Dia, bahwa percayakan hidupmu dipimpin oleh Tuhan, percayakan hidupmu dijaga oleh Tuhan, percayakan hidupmu kepadanya bahwa Dia pegang masa depanmu, percayakan dirimu kepada Dia bahwa Dia memberikan pasangan yang terbaik dalam hidupmu, percayakan dirimu kepadanya bahwa Dia mampu mengubah suamimu atau istrimu menjadi lebih baik. Apa yang ada padamu? Mungkin kau orang yang kaya, engkau berkelimpahan tapi keluargamu berantakan. Datang kepada Yesus, sujud menyembah kepada Yesus. Bawa nama anakmu, bawa nama suamimu, serahkan kepada Yesus. Engkau berkelimpahan, engkau sudah cukup kaya, tapi keluargamu sedang menuju kepada kehancuran. Yesus berkata, duduk, apa yang ada padamu, bawalah nama anakmu, nama suamimu, nama keluargamu di hadapan Tuhan. Mungkin engkau yang bekerja yang luar biasa, engkau hebat, tetapi dalam engkau bekerja, engkau tertekan karena bosmu yang begitu memberi tekanan. Duduk diam-diam, Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Bawa nama bosmu untuk menjadi hak kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan Yesus bekerja di antaranya, maka engkau akan memiliki pekerjaan yang lebih baik. Engkau akan tetap dipimpin, dituntun. Kalau tidak pun nama bosmu, bawa pribadi saudara. Kalau saudara-saudara merasakan bahwa Tuhan, saya datang sujud menyembah kepadamu, saya mau menurunkan ego saya, bawa namamu, serahkan kepada Yesus, maka Tuhan mampu mengubah. Saudara, hari ini berkat di luar pikiran kita, berkat yang kita tidak pernah pikirkan, itulah yang Tuhan sediakan di dalam hidupmu. Terkadang berkat itu datang dengan mengejut, kadang berkat itu datang tanpa engkau sadari, kadang berkat itu datang engkau sedang melihat berkat itu. Saya puji Tuhan karena kami di dalam tahun 2021 ini diberikan berkat yang luar biasa. Berkat apa dia, saudara? Berkat punya seorang anak, dan anak itu saya berikan bernama Kairos. Anak itu kami berikan namanya Kairos Noah. Ada dua suku suku kata, satu Kairos dan juga Noah. Di dalam berkat itu, di dalam nama anak itu ada maksud yang tersirat, ada maksud yang luar biasa, ada maksud yang begitu saya hargai atas kuasa Tuhan yang sudah bekerja di dalam kehidupan keluarga kami. Saudara, di dalam nama Kairos saya berikan kepada anak saya, kami berikan kepada anak kami. Kairos berarti waktu Tuhan, masa Tuhan. Noah berarti adalah waktu berhenti. Noah berarti berhenti sejenak. Dalam pandemik ini, Tuhan mampu memberikan kami berkat yang luar biasa, yaitu anak kami. Di waktu-waktu yang sulit, di waktu-waktu yang begitu mencabar, saya katakan ini adalah Kairos. Ini adalah waktu Tuhan, di mana waktu Tuhan masih bekerja di luar kotak pikiran kami, di luar otak seorang manusia, di luar pemikiran perancangan keluarga kami. Nah, dan akhirnya saya berikan nama anak kami. Kami berikan nama anak kami adalah Kairos Noah, yang berarti waktu Tuhan di dalam pemberhentian sebentar. Tapi di waktu itu juga Tuhan bekerja. Kita seolah-olah melihat bahwa tiada sesuatu pun yang kita tidak mampu buat apa-apa. Tapi ingatlah, Yesus mampu melakukan di luar pemikiran kita. Oleh itu saudara, pada pagi ini saya mau berikan sesuatu kepada kita, bahwa berkat di luar pikiran itu bukan menurut kita, bukan menurut saya, tapi menurut Tuhan, apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Saudara, saya mengharapkan firman Tuhan ini cukup memberkati hidup kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam keluarga kita, iman kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.